Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Sebelum kematiannya, pastor mengungkap rahasia yang selama ini dilarang oleh gereja untuk dibuka. Pengakuan yang mencengangkan dibuat oleh seorang pendeta di kota Quebec di negara Kanada sebelum dia meninggal di penjara di tahun 2018. Pada tahun 2015, Paul Andre Harvey atau yang sering dipanggil Pastor Harvey mengaku bersalah di pengadilan Quebec atas 39 dakwaan tentang penyerangan seksual dan juga tindakan yang tidak senonoh. Tindakan tersebut dia lakukan sejak tahun 1963 dan korbannya adalah semua anak perempuan. Sebagian besar mereka berusia antara 8 dan 10 tahun. Dari kasus tersebut, Pastor Harvey dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara dan dia dicopot dari gereja pada bulan Agustus di tahun 2015. Namun beberapa hari sebelum dia meninggal di penjara pada tanggal 3 Mei di tahun 2018, Pastor Harvey melakukan hal di luar dugaan. Dia memanggil pengacara penjara karena dia akan menyampaikan rahasia secara detail dan menyuruh pengacara itu untuk menyampaikan kepada para korbannya. Pastor Harvey mengatakan jika apa yang telah dia lakukan di dalam gereja itu, semua atasan di gereja tersebut juga mengetahui dan melihat apa yang terjadi. Ia menjelaskan jika orang-orang di gereja itu tidak ada yang melarangnya atau berusaha untuk menyetopnya agar tidak melakukan atau meneruskan perbuatan bejat tersebut. Atasan-atasan gereja itu mereka justru menutupi dan menyembunyikan kebejatan yang dia lakukan dari publik juga dari orang tua para korban. Andai saja atasan di gereja itu melarangnya atau menegurnya, pasti tidak akan banyak anak yang menjadi korban di sana. Pastor Harvey menginginkan jika para uskup di gereja itu juga mendapat hukuman yang sama. Setelah pengakuan pastor tersebut, akhirnya para korbannya menuntut pertanggungjawaban kepada gereja Katolik atas pelecehan yang dilakukan para pastor di gereja tersebut. Pastor Paul Andre Harvey adalah seorang imam di banyak paroki di Keuskupan Chicoutimi di kota Quebec. Pertanyaannya, jika semua atasan di dalam gereja itu tahu tentang serial pelecehan anak di dalam gereja, kenapa tidak ada satupun dari mereka yang terseret ke ranah hukum? Pengacara yang bernama Robert Talak mengatakan dalam interview The Fifth Estate bahwa di Kanada, hukum tidak akan menyentuh atau melihat orang yang ada di atas gereja. Mereka hanya akan membersihkan pelaku pelecehan di level bawah saja, karena itu sudah menjadi peraturan negara. Negara juga sudah mengatur bahwa uskup yang ada di gereja itu adalah penentu bagaimana cerita atau akhir dari kasus yang ada di dalam gereja. Sejak dulu Quebec adalah kota yang dikenal dengan orang-orang yang taat pada agama, maka pastor dan pendeta di wilayah itu dianggap seperti orang yang paling tinggi kedudukannya. Di saat Pastor Harvey diangkat menjadi pastor, dia mengatakan kepada uskup di gereja yang bernama Marius Bahe bahwa dia punya masalah dengan gairah seksualnya. Uskup itu hanya menyarankan kepada Harvey untuk berhati-hati mendekati anak-anak di dalam gereja, juga menyuruhnya untuk berdoa lebih. Setelah uskup Bahe melihat apa yang dilakukan Pastor Harvey di dalam gereja itu bersama dengan anak-anak perempuan, Uskup Bahe tidak mengeluarkan Pastor Harvey, dia hanya menyuruhnya untuk pindah ke paroki lain. Menurut salah satu ibu korban, di tahun 1965, anaknya kala itu masih berusia 7 tahun. Dia bernama Suzani. Pastor Harvey yang saat itu dikenal sebagai orang terhormat dan juga terpandang, menyuruh Suzani untuk datang ke gereja sendirian. Ibu Suzani tidak berusaha untuk melarang anaknya karena dia tahu yang memanggil itu adalah Pastor Harvey yang sangat dia hormati. Suzani mengingat jika saat itu Pastor Harvey menyuruhnya untuk rebahan di bantal yang ada di lantai gereja. Di sana tiba-tiba Pastor Harvey menindih tubuh Suzani hingga Suzani beranjak remaja, dia masih mengingat tentang apa yang dilakukan oleh pastor.
Susani lalu dipanggil oleh uskup di gereja itu untuk datang ke ruangannya, dan setelah Susani masuk, uskup itu menyuruh Susani untuk berlutut di lantai. Menurut Susani, uskup itu mulai menanyakan tentang apa yang baru saja terjadi. Setelah dia mendengar penjelasan dari Susani, uskup itu mulai menceritakan sesuatu. Dan seakan-akan apa yang dia lakukan dengan Pastor Harvey adalah hal yang biasa. Sesampainya di rumah, Susani juga menceritakan apa yang dilakukan oleh pastor kepada ibu kandungnya. Ibu kandung Susani akhirnya mendatangi uskup di kantor gereja, dan di sana dia menanyakan tentang apa yang baru saja terjadi. Di sana mereka tidak membantu menyelesaikan masalah Susani, namun uskup itu malah menuduh Susani berkata bohong. Menurut ibu Susani, mereka tidak terlihat surprise dengan apa yang baru saja dia sampaikan. Uskup itu terlihat sangat biasa tanpa emosi, dan dia hanya mengeluarkan buku catatan berwarna hitam dengan sampul yang keras. Dan setelah dia membuka lembaran yang kosong, dia menyuruh ibu Susani untuk menulis apa yang dia ingin sampaikan. Setelah pengaduan banyak orang tua di gereja itu, akhirnya Pastor Harvey dipindahkan ke paroki lain. Saat itu pihak kepolisian sudah menerima lebih dari 400 pengaduan tentang gereja Katolik, namun karena uskup-uskup di gereja itu tidak mau menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya, maka kasus tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Dari tahun 1965 hingga 1981, Pastor Harvey mengatakan jika dia sudah dipanggil oleh 4 departemen kepolisian yang berbeda untuk menjelaskan apa yang telah dia lakukan. Polisi-polisi di sana malah sungkan sering memanggil Pastor Harvey, dan mereka mengatakan kepada Pastor Harvey agar tidak tersinggung dengan panggilan mereka. Menurut Pastor Harvey, dia mendapat banyak keuntungan dari kemurahan hati para polisi itu. Polisi pun tidak melakukan tindakan apapun karena uskup-uskup di gereja tersebut mengatakan jika semua masih dalam keadaan baik, dan dia meyakinkan jika itu bukan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tertangkapnya Pastor Harvey di tahun 2017, Harvey menyatakan kepada media dan publik tentang tindakan polisi kepada dirinya. Juru bicara kepolisian mengatakan bahwa mereka kurang yakin jika mereka telah menginterview Pastor Harvey. Dan sepertinya juga belum ada kasus pengaduan tentang Pastor Harvey sebelumnya. Pengacara umum yang bernama Johnson mengatakan jika polisi dulu tidak berkuasa di negeri itu tentang apa yang terjadi dalam gereja karena mereka harus tunduk dengan perkataan para uskup. Menurut mereka, kejahatan yang terjadi di dalam gereja bukan urusan pemerintahan, namun itu adalah urusan para uskup agung. Dari tahun 1963 hingga pada tahun 2002, Pastor Harvey telah berpindah paroki sebanyak 12 kali. Menurut pastor di gereja, setiap uskup memiliki dokumen rahasia dan yang dapat membuka dokumen tersebut hanya uskup atasan saja. Pada tahun 2017, pengacara Johnson mencoba untuk menanyakan tentang dokumen rahasia itu di salah satu gereja di mana Harvey bekerja. Uskup itu menjawab jika memang setiap gereja memiliki dokumen rahasia, namun dia tidak boleh memberitahu kepada siapapun. Bahkan dia tidak tahu apa isi dalam dokumen tersebut karena dia tidak pernah membacanya. Ketika uskup dimintai keterangan tentang kasus yang dilakukan Harvey, dia mengatakan jika polisi lokal telah menangani kasus tersebut tanpa ada yang mereka rahasiakan, dan para penyidik juga sudah mendapat arsip dari gereja. Di tahun 2012, Pastor Harvey pernah ditangkap oleh polisi lokal di kota Saguenay, dan dalam penangkapannya itu, Pastor Harvey dituduh melakukan penyerangan yang tidak senonoh dan bukan sebagai pelaku pelecehan. Namun demikian, tidak ada tuntutan yang diajukan untuk uskup atau atasan di gereja itu atas apa yang dilakukan oleh Pastor Harvey. Pengacara umum mengatakan dengan pasti jika polisi-polisi itu tahu dan berusaha menutupi kasus yang dilakukan oleh Harvey. Mereka juga meringankan tuntutan dakwaan karena semua itu sudah terdapat dalam sistem pengadilan. Mereka yang mengadili gereja karena ada pastor atau pendeta yang melakukan kejahatan, jaksa hakim
tidak akan bersedia untuk mengadili pejabat tinggi gereja di pengadilan pidana. Di kota Quebec saja, survei mendaftar 25 gugatan yang melibatkan 200 pendeta melakukan kekerasan seksual dan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Dari situ, terdapat lebih dari 3.000 orang dan juga anak-anak yang menjadi korban mereka. Namun demikian, tidak ada satupun tuduhan yang diajukan terhadap petinggi dalam gereja, walaupun mereka tahu dan mereka melihat apa yang sebenarnya terjadi. Terdapat investigasi yang dilakukan oleh Dewan Juri. Ternyata catatan investigasi terhadap pejabat keuskupan di Amerika Serikat lebih kuat daripada yang di Kanada. Di Philadelphia sendiri, selama 2 dekade terakhir, kantor kejaksaan setempat telah mengajukan 3 penyelidikan terhadap pelecehan di gereja dan juga di keuskupan agung setempat. Investigasi Dewan Juri yang dilakukan oleh mantan jaksa lokal yang bernama Lynn Abraham selama 5 tahun, akhirnya Lynn mengungkap 125 kasus pendeta yang telah melakukan kekerasan dan pelecehan seksual. Lynn bertarung selama 19 tahun untuk mengungkap kasus tersebut karena Lynn sangat yakin jika sesuatu yang besar masih tertutup di dalam gereja dan dia harus membuka kasus tersebut. Lynn melihat jika kasus pelecehan dari gereja bukan hanya terjadi di satu tempat saja, namun hampir di setiap wilayah. Dalam perjuangan Lynn mengungkap kasus tersebut, dia juga berniat akan menuntut mantan kardinal yang bernama Antonio Vilacqua. Menurut Lynn, Antonio telah menutupi kejahatan para pastor selama ini, namun Lynn mengatakan bahwa kesehatan Antonio yang memburuk mencegahnya untuk mendakwa dan akhirnya dia meninggal pada tahun 2012. Setelah Antonio Vilacqua meninggal, banyak korbannya juga bersuara jika mereka telah dinodai oleh mantan kardinal Antonio Vilacqua itu. Di Kanada sendiri masih terdapat ribuan orang tua yang dibiarkan sendirian untuk melawan kekuasaan dari gereja. Seorang wanita yang bernama Helene S., dia mengatakan dalam interviunya jika sejak kecil dia sudah berada di gereja. Ketika dia berada di bangku kelas 5 SD, Pastor Harvey sering mendatangi rumahnya di akhir pekan untuk sekedar minum kopi bersama. Pastor Harvey mengatakan jika dia mendatangi rumah orang tua korban karena dia ingin mendapat kepercayaan mereka dan dia mencari tahu kapan orang tua dari anak-anak itu tidak ada di rumah. Ketika Harvey tahu di waktu mana saja orang tua mereka tidak ada di rumah, maka Harvey akan mendatangi rumah tersebut dan melakukan apa yang dia mau pada anak mereka. Seperti contoh apa yang terjadi kepada Helene S. ketika dia masih berusia 10 tahun. Hari itu orang tuanya tidak ada di rumah dan tiba-tiba Pastor Harvey mengetuk pintu rumahnya. Karena Helene pikir Pastor Harvey sering datang ke rumahnya dan dia juga mengenalnya dengan baik, maka Helene membukakan pintu untuk Pastor Harvey. Hari itu Pastor Harvey menghabiskan waktunya bersama dengan Helena tanpa orang tua Helena ketahui. Pastor Harvey menyuruh Helena untuk duduk di pangkuannya dan karena Helena masih polos, dia pun duduk di pangkuan Pastor Harvey. Menurut Helena, Pastor Harvey mulai memeluk erat tubuhnya dan tangan Pastor Harvey mulai merambah ke bagian bawah area intim. Disitulah Helena merasa jika sesuatu yang tidak benar terjadi. Helena tidak tahu harus berbuat apa hingga tiba-tiba telepon rumahnya berbunyi dan itu adalah panggilan ibunya. Helena menyuruh ibunya untuk segera pulang karena ada sesuatu yang harus dia tunjukkan dan ketika telepon itu dia tutup, Helena langsung melarikan diri ke dalam toilet. Ibu dan ayah Helena pun segera pulang, namun ketika mereka pulang, Pastor Harvey sudah tidak ada di rumah tersebut. Keesokan harinya Helena di sekolah menemui kepala sekolahnya dan menceritakan apa yang dilakukan oleh Pastor Harvey. Karena Pastor Harvey juga mengajar pelajaran agama di sekolah tersebut. Namun yang membuat Helena kaget, ternyata Pastor Harvey sudah dipecat dari sekolah tersebut. Dari panjangnya skandal yang terjadi dalam gereja Katolik, akhirnya Keuskupan Chicoutimi menyetujui penyelesaian pembayaran sebesar 13,7 juta dolar atau sekitar 210 miliar rupiah untuk 120 korban dari paroki yang berbeda dan semuanya ini hanya atas kasus Pastor Paul Andre Harvey.
Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.